Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ikhwani fiddin, azakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, insyaallah kita gunakan untuk ta'lim, mengkaji tentang agama Islam ini. Dan yang akan kita bahas ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak mengamalkan amalan ini dan tidak menjalankannya sebelum melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan ini? Kalau kita tidak melakukannya sebelum melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak diterima. Apa itu? Wudu. Ya, kita sering melaksanakan wudu, ya sudah mempelajarinya. Tapi kita coba hari ini kita konfirmasi apa yang kita amalkan ini apakah sudah sesuai atau belum. Karena kita berilmu sebelum beramal. Dan kita berusaha untuk mengamalkan ibadah itu sesuai dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ambil pembahasan ini dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dari karangan ulama kita yaitu Syekh Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dan juga kita akan mengutip dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang dikalang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahumallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga keduanya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dasar landasan hukum tentang disyariatkannya wudu itu. Yaitu di surat Al-Maidah ayat ke berapa? 6. Ya, Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian cuci sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah kepala kalian ini, ya, wa arjulakum, wa arjulakum. Di sini fathah, maka ataf disandarkan ke sebelumnya yaitu faghsilu. Jadi cucilah kaki kalian juga. Sampai mana batasannya? Sampai mata kaki. Baik. Lihat ayatnya. Jadi wudu yang dijelaskan dalam ayat ini apa? Pertama, mencuci muka. Kemudian mencuci tangan sampai lengan. Sampai ini siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki. Sekarang mungkin antum tanya, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini ayatnya kok kayaknya enggak lengkap Ustaz?" Perasaan kita kalau wudu itu ngapain dulu? Bismillah. Baca bismillah. Kemudian apa? Cuci tangan. Kemudian ada kumur-kumur, ada istinsar, menghidup. Di mana ini? Kok enggak ada di ayat ini? Demikian mungkin aku bisa bertanya-tanya. Ya. Kita hulah bahwa ayat ini, ayat yang mulia ini dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini hanya menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban wudu. Rukun-rukun wudu ada di sini. Yang kalau kita tinggalkan maka wudu kita tidak sah. Dan ingat sekali lagi bahwa kita landasan dalam beragama ini adalah Al-Quran dan juga Sunnah, hadis Nabi SAW. Tidak kita cukupkan dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini menjelaskan hukum secara umum dulu. Sebagaimana salat Allah sudah jelaskan secara umum, tapi rinciannya dan tambahan hukum-hukumnya ada di mana? Hadis Nabi SAW
alaihi wasallam. Maka kita dapati di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana hadis diriwayatkan dari Humran Maula Utsman, mantan budaknya Utsman, di mana dia bercerita dia melihat Utsman bin Affan pernah meminta untuk dibawakan satu bejana, satu ember atau satu wadah, satu gayung air, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Fa afragha ala kaffaihi thalatha mirarin. Maka Utsman bin Affan menuangkan air itu 3 kali. Lalu beliau faghasalaha, mencuci kedua telapak tangannya ini berapa kali? 3 kali. Lihat tata cara yang beliau lakukan. Kemudian setelah itu di wadah itu ditempatkan gitu, beliau adkhala yaminahu fina, memasukkan tangannya ke wadah tersebut, ember taruhlah, ember atau gayung. Ya. Kemudian famadmada wastanshaqa wastansar. Lalu beliau berkumur-kumur dengan satu tangan tadi, tangan kanan, berkumur-kumur lalu memasukkan istinsyak namanya, memasukkan air ke hidung. Lalu istinsar, beliau keluarkan dengan air yang di hidung tadi sehingga selesai untuk membersihkan hidung dan sekaligus mulut dia. Kumur-kumur sekaligus apa? Sedot air ke hidung, namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Ini istilahnya. Tayyib. Kemudian thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci mukanya berapa kali? 3 kali. Sebagaimana kita lakukan. Tayyib. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dari ujung sini sampai siku berapa kali? 3 kali. Dari kanan 3 dulu, kemudian kiri 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau baru mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlaihi thalathan. Lihat, mengusapnya berapa kali? Utsman, berapa kali? 1 kali. Ya, di sini thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya hanya sekali. Kemudian thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki. Itu berapa? 3 kali. Nah, itu urutannya seperti itu. Kemudian Utsman mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini, yang dipraktekkan sama siapa? Utsman bin Affan. Saat itu beliau melihat Rasulullah berwudu, lalu Rasulullah mengatakan ini, barang siapa yang wudu seperti cara wudunya saya ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat apa ini? Sholat sunnah wudu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah yang sampai terumpahnya terdengar sampai mana? Di surga, itu ada amalannya. Dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara dengan dirinya, maksudnya dia sholat dengan khusyuk, tidak memikirkan yang lainnya kecuali sholat. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu akbar. Itu tata cara wudu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 2 dalil tentang wudu dan ini dalil pokoknya. Nanti ada beberapa dalil tambahan-tambahan terkait bismillahnya, terkait apakah telinga ini masuk atau tidak, ya. Bagaimana cara mengusapnya, itu akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi bahwa wudu kita itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada berkaitan dengan syarat-syaratnya. Syarat itu apa, Pak? Ayo, apa itu? Syarat itu kriteria yang kalau tidak tercapai satu saja dari syarat itu maka tidak sah. Jadi kriteria ini harus ada dalam amalan tersebut. Syarat sah wudu apa saja itu harus tercapai dalam wudu kita.
Syarat sah salat harus tercapai. Kalau tidak ada satu saja maka tidak sah tersebut. Sama ketika antum daftar syarat sah jadi PNS, syarat sah jadi apa? Ini enggak ada, satu aja enggak ada, enggak diterima. Ya pencalonannya batal. Maka demikian pula wudu. Antum masuk ke wudu, apa syaratnya? Mari kita perhatikan. Kemudian nanti ada kewajiban atau rukun-rukun wudu yang sebenarnya nanti setelah disebutkan dalam ayat yang kita bahas tadi. Kemudian nanti ada sunnah-sunnahnya. Nah, kalau syarat sama rukun ini harus terpenuhi dalam wudu kita. Seandainya hilang satu, batal wudu kita. Sama, salat juga demikian. Ada rukun, ada syarat. Syarat hilang, rukun hilang, batal salatnya. Ya, nanti ada rinciannya insya Allah di pertemuan berikutnya tentang salat. Tapi sekarang kita fokus di wudu. Nah, ada amal sunnah wudu. Ini nanti pembagiannya bagian besar demikian. Sunnah wudu itu apa? Itu amalan yang kalau kita kerjakan kita dapat tambahan pahala. Tapi seandainya kita tinggalkan, maka wudu kita sah. Namun kita kurang tidak mendapatkan pahala. Baik, kita biar cepat aja. Syarat wudu itu ada 6. Tambah 2. Berarti ada berapa? 8. Jadi ada 8 Bapak Ibu. Syarat wudu, syarat sah wudu itu ada 8. Yang pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah pertama Islam. Silakan dicatat. Ini hal-hal penting yang harus kita catat, kita hafalkan. Karena kalau kita tidak bisa membedakannya, khawatirnya kita melakukan atau meninggalkan syarat atau rukun, maka batal wudu kita. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Ya. Yang ketiga, tamyiz atau yang kita kenal dengan baligh. Yang keempat, niat. Niat untuk melaksanakan wudu tersebut. Maka tidak sah wudunya orang kafir. Enggak sah dia. Mau wudu kayak apa juga enggak sah. Dan juga tidak sah wudunya orang yang gila. Karena akalnya tidak ada. Juga tidak sah, kata Syekh Shalih Fauzan, anak kecil yang belum baligh, yang belum tamyiz, karena dia amalnya tidak dianggap benar. Demikian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Dan juga tidak sah wudunya orang yang tidak berniat wudu. Maksudnya gimana, Pak? Ingat Bapak Ibu sekalian, niat itu keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Makanya niat itu tidak ada lafadznya, tidak ada riwayat tentang itu. Makanya para ulama mengatakan niat itu al-qasd, keinginan hati. Maksudnya gimana? Contoh penjelasan ini. Syarat sah wudu adalah niat. Kalau seseorang melakukan gerakan wudu, tapi dia niatnya cuman biar seger badannya, atau ini tangan kotor nih, dia cuci kayak wudu, ini dianggap wudu atau tidak? Tidak. Karena itu harus ada niat. Jadi seseorang ada niat, maksudnya keinginan hati. Saya mau wudu nih, udah wudu. Gitu, sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Paham di sini ya? Maka tadi kalau ada orang hanya melakukan gerakan wudu, mencuci tangan, mencuci muka, hanya untuk menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran di mukanya, maka ini dianggap tidak wudu, belum wudu dia. Harus ada niat melaksanakan wudu tersebut. Yang kelima, syaratnya adalah hendaknya air yang dia gunakan itu tahur. Tahur itu apa? Air yang suci dan bisa mensucikan. Tidak cukup suci. Antum pakai kopi wudu, nggak sah. Pakai teh, itu sudah berubah. Sudah bukan air mutlak. Jadi air yang suci dan mensucikan itu air mutlak. Contohnya yang di keran itu, yang di sumur, yang di sungai yang bersih, kemudian air hujan itu bisa. Bahkan air tetesan AC itu kan netes ada airnya. Antum tampung, antum bisa buat wudu tidak? Bisa. Ya, es batu itu antum cairkan bisa buat wudu. Karena aslinya juga dari air. Jadi ma mutlak, air yang memang murni air. Belum tercampur dengan hal-hal yang membuatnya pindah dari penamaan air. Ini rinciannya panjang sebenarnya. Cuman misalnya gini, ada air 1 gelas. Nah, kalau masih putih itu bisa buat wudu. Tapi antum campur dengan kopi,
kasih gula, aduk-aduk, sudah jadi apa? Kopi. Sehingga tidak bisa buat wudu. Air yang 1 gelas tadi, putih, bersih, antum kencingin, mohon maaf. Antum ada yang kencing di situ. Atau antum kasih kotoran yang najis di situ. Bisa buat wudu? Tidak bisa. Syaratnya apa tadi? Airnya harus tahur, suci dan bisa mensucikan. Baik. Syarat yang ke-6 yaitu airnya, ini kata Syekh Shalih Fauzan, airnya adalah air yang mubah atau halal, bukan dari hasil mencuri. Kata beliau, fa in kana maghsuban aw tahassala alaihi bighairi tariqin syar'i lam yasihhal wudu'u bihi. Kalau air yang dipakai untuk wudu itu adalah air hasil mencuri atau diambil dari secara tidak syar'i, maka tidak sah wudunya. Ini menurut beliau. Ya, meskipun ada ulama berpendapat sah wudunya tapi dia berdosa. Ini khilaf di antara ulama. Kemudian yang ke-7, syarat yang ke-7 adalah disyaratkan untuk istinja atau istijmar jika seseorang sebelumnya melakukan apa? Buang air kecil atau buang air besar. Istinja itu apa? Mensucikan diri dari kotoran tadi dengan air. Kalau istijmar dengan apa? Jumrah. Jumrah apa? Batu. Ya, boleh dua-duanya. Cuman yang utama adalah dengan air. Kalau digabungkan dua-duanya tidak mengapa. Sekarang pakai tisu bagaimana? Pakai tisu bisa. Karena itu mengikuti hukum batu dan juga daun. Tapi lebih utama sekarang alhamdulillah di Indonesia banyak air, insyaallah pakai air aja, pakai sabun lebih bagus. Taib. Jadi kalau kita BAB atau buang air kecil, ya, kalau antum belum cebok, antum wudu, sah atau tidak? Sah. Tidak sah. Karena masih najis, ada najis di tubuh antum. Jadi antum harus istinja dulu, bersihkan cebok dulu, baru wudu. Nah, ini baru sah. Yang ke-8, syaratnya adalah menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu kita. Misalnya, antum lagi berendam di lempung misalnya, tanah liat. Lalu antum masih pegang tanah liat gini, antum wudu. Sementara air tidak bisa sampai. Maka kata Syekh Shalih Fauzan harus dibersihkan dulu. Ini dihilangkan dulu. Sama kitek apa namanya? Hah? Apa? Kutek, nggak tahu apa. Yang pewarna itu dicek. Kalau bisa tembus air silahkan. Tapi kalau tidak bisa tembus air bersihkan dulu. Ya. Hina itu juga sama ya, yang untuk pewarna itu. Kalau itu bisa tembus air silahkan. Tapi kalau menghalangi air untuk ke situ harus dibersihkan. Karena Rasulullah pernah mengancam wailul lil aqabi minan nar. Celaka tungkak tumit ya dari neraka. Maksudnya waktu itu Rasulullah lihat ada seorang sahabat wudu nggak sempurna, ada masih sedikit yang tidak basah, maka beliau mengatakan celaka ini orang. Nah, maka hati-hati. Kita pakai cincin, boleh atau tidak untuk wudu? Tadi syaratnya kalau antum bisa geser-geser, air masuk aman. Jam tangan juga demikian. Kalau bisa geser-geser masuk aman. Tapi kalau antum khawatir maka lepas. Ya, biar lebih mantap lagi. Jelas ya? Syaratnya berapa tadi? 8. Silakan catat, nanti ada hadiah nih Pak. Ini ada buku 40 hadis tentang sholat 5 waktu, ditulis oleh Ustadz Muslim Al-Athari. Ini ayah dari istri pertama saya. Itu mertua. Baik. Kemudian canda Pak. Yang kemudian kita masuk ke kewajiban dalam wudu atau rukun-rukun wudu. Ya, yang kalau kita tinggalkan tidak sah wudu kita. Ini penting Pak Ibu. Jadi pertama, ini kembali kepada ayat tadi. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Yang pertama syaratnya yaitu kewajiban atau rukun-rukun wudu. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Mencuci wajah dengan sempurna. Ingat, di wajah itu ada apa aja, Pak? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Lihat. Berarti cara mensucikan wajah kita, pertama usap tadi, sebagaimana di ayat cuci mukanya.
Tapi masuk di dalamnya adalah apa tadi? Kumur-kumur dan juga istinsyaq sama istinthar. Maka ini termasuk wajib rukun. Kumur-kumur, istinsyaq itu termasuk kewajiban wudu. Karena dia termasuk dalam bagian dari wajah. Sebagaimana Allah berfirmankan, "Faghsilu wujuhakum." Maka cucilah wajah kalian. Masuk di dalamnya adalah memasukkan air ke mulut untuk kumur-kumur dan juga ke hidung untuk istinsyaq dan juga istinthar. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, mencuci kedua tangan bersamaan dengan apa? Siku. Ayat Al-Quran mengatakan gimana? Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan cucilah tangan-tangan kalian ila ke atau sampai ke kedua sampai ke ini apa nih? Siku. Nah, ini sebenarnya jadi perdebatan para ulama. Ila di sini sampai di sini apakah masuk di dalamnya siku atau tidak? Ini pembahasan fikih sebenarnya. Cuman kita nggak usah membahas pendapatnya. Cuman yang lebih rajih ila di sini ai bermakna ma'a bersamaan dengan siku. Maka siku juga dicuci. Ya. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adaral ma'a 'ala mirfaqaihi. Beliau memutarkan air ini sampai ke sikunya, kedua sikunya. Bahkan dalam hadis disebutkan dalam hadis yang lain, ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adud. Rasulullah itu mencuci kedua tangannya sampai ke ini Pak, bagian apa namanya? Ini nih. Namanya apa ini? Otot ini. Bicep. Yes, pokoknya inilah. Sampai ke sini airnya. Berarti lebih. Enggak apa-apa lebih. Dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diistimewakan dengan apa? Anggota wudu itu akan bercahaya, jadi putih. Maka Abu Hurairah mengatakan, siapa yang ingin memanjangkan putihnya, cahayanya, maka silahkan. Maka lebih dikit tidak mengapa, daripada tidak kena mirfaqaini ini, sikunya itu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi. Jadi mengusap kepala semuanya. Kepala itu masuk juga telinga. Ini masuk ke bagian kepala. Ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat berapa tadi? 6. Ini harus dihafal. Al-Maidah ayat 6. Jangan cuma An-Nisa ayat berapa? 3. Ya. Allah berfirman wamsahu biru'usikum. Ya. Cucilah wamsahu, imsah itu apa? Dilap. Diusap. Nanti caranya antum kasih ambil air, buang airnya, sisa air di sini, ini diusap. Bukan antum ambil gayung ini lempar gini, enggak. Usap aja, famsahu. Allah mengatakan usap. Ya, ngusapnya demikian. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni, Rasulullah bersabda al-udhunani minar ra'si. Jadi kedua telinga ini masuk dalam bagian kepala sehingga dia harus diusap. Nanti tata cara usapnya akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi mohon maaf ini saya kasih keterangan. Ini cara beliau menjelaskan itu enak gini. Jadi beliau menjelaskan judul, dalilnya, syariatnya, kemudian beliau rinci syaratnya apa, kewajibannya apa, sunnahnya apa. Di akhir beliau sebutkan cara wudu secara sempurna. Jadi nanti kita di akhir baru tahu yang sempurna urutan yang benar seperti apa. Maka sampai akhir datang ya. Bisa sabar ya. Insyaallah 1,5 jam insyaallah. Enggak tahu Pak. Kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki bersamaan dengan apa? Mata kaki. Jadi mata kaki juga dibasahin, dicuci, kenakin air. Jangan sampai tidak ada yang kena air. Allah berfirman wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Ya, dua mata kaki gini, ini nih, yang kayak mata ini. Cuma nggak bisa lihat. Ya, jangan disalahin deh. Itu. Ya, tapi ila tadi ini kaki, mohon maaf saya nggak ngangkat kaki.
Ini kaki, berarti nyucinya sampai sini. Paham? Ini harus dicuci. Sebagaimana tadi, kalau tangan sampai ke siku. Kalau antum lebihkan, silahkan. Sebenarnya dalam hadis lain juga dilebihkan. Tapi yang wajibnya itu. Kemudian kewajiban atau rukun yang kelima adalah at-tartib. Kita harus urut. Wudu itu harus urut. Jangan sampai bapak bilang, wah yang kotor ini kaki saya, kaki dulu aja deh. Enggak bisa Pak. Harus urutannya harus sama. Ini sudah ada SOP-nya. Ya, antum kalau wudu harus sudah ada aturannya. Ya, enggak bisa kita langgar. Yaitu pertama, karena ayat tadi menyatakan urut, cuci kepala, kedua tangan, usap kepala, cuci muka, cuci kedua tangan, usap kepala, kemudian baru cuci kedua kaki. Ada urutannya. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam hadis apa tadi? Utsman bin Affan, beliau juga urut seperti itu. Maka itu menjadi syarat sah kita. Kemudian yang tidak kalah penting, yang keenam, ya, adalah al-muwalah, yaitu berkelanjutan. Ya, maksudnya apa? Dari anggota dari cuci tangan, kemudian lanjut cuci muka, lanjut kumur-kumur, istinsyak, lanjut cuci muka dan seterusnya. Itu harus berkelanjutan. Jangan sampai seseorang wudu, cuci tangan, habis itu kumur-kumur, istinsar, habis itu dia keluar, ambil sendal, dia muter-muter dulu, parkir dulu, ya Pak masuk Pak, satu baru cuci muka. Ini sudah enggak sah, karena tidak ada apa? Mualah, keberlanjutan tadi, bersambungnya tata cara wudu tadi. Jadi ini syarat ke-6, harus ada itu, tidak bisa dipisah. Nah, kalau terputusnya sebentar, ini tidak mengapa. Untuk wudu ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini enggak apa-apa. Ini potongan yang sebentar. Ini tidak masalah dan tidak membatalkan wudu. Antum wudu tiba-tiba HP jatuh. Antum ambil dulu, taruh HP-nya, wudu lagi. Sah atau tidak? Sah, karena masih jaraknya sangat pendek. Kalau jarak yang jauh itu baru membatalkan wudu kita. Baik, itu berkaitan dengan rukun wudu atau sunnah-sunnahnya. Langsung kita menuju ke apa tadi? Syarat, kewajiban atau rukun. Sekarang masuk ke sunnah-sunnahnya. 6. Ya. Sebentar lagi Pak. Ada Pak. Bentar. Itu berkaitan dengan dalkul a'dha. Jadi memijat. Maksudnya dipegang pakai tangan. Jadi mengusapnya itu enggak cuma dibasahin gini. Atau Bapak terjun payung dari kolam renang jus wudu gitu. Enggak. Memang ada sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama yang mengatakan tidak ada syarat niat dalam wudu selama basah semuanya sudah sah. Itu sebagian ulama demikian. Cuman kalau kita lihat dalil-dalilnya yang kuat ini. Karena apa bedanya mandi sama wudu kalau kayak gitu? Karena wudu itu ada tata cara tersendiri. Baik, nanti Pak ya. Pertama, sunnah wudu. Sunnah wudu itu apa? Maksudnya, itu amalan yang kalau kita kerjakan maka kita dapat pahala. Tapi seandainya antum tinggalkan, antum tidak sempat pakai itu amalan ini, maka apa? Wudu tetap sah, tapi antum enggak dapat pahala. Paham di sini? Nah, ini nanti membedakan ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menentukan, Ustaz, ini wudu saya sah atau tidak? Wudu saya batal atau tidak? Nah itu, ini menentukan. Ya, lihat yang sunnah-sunnah. Yang pertama, as-siwak. Apa artinya? Bersiwak atau bersikat gigi, baik dengan sikat gigi yang ada odolnya itu atau pakai yang kayu arak. Kayu yang itu, yang siwak itu. Ya, ini keutamanya banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ini. Nah, kapan dilakukan siwak ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa mahalluhu 'indal madmadati. Ya, tempat mengerjakan siwak ini adalah ketika dia berkumur-kumur, cuci tangan, ya, kemudian berkumur-kumur sambil siwak. Disitulah dia bersiwak. Ini kata Syekh Shalih
Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang kedua, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Lihat. Amalan sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Berapa kali? 3 kali. Di awal wudu sebelum mencuci wajah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mencuci tangan tuh. Lihat cuci tangannya, Bapak Ibu sekalian, sampai mana? Sampai sini. Pergelangan ini. Itu cuci tangan. Dan ini harus ada sunnahnya nanti di sela-sela. Di apa? Di sela-sela gini. Ya, sambil dikasih air. Kemudian, yang ketiga, al-bada'atu bil madmadati wal istinsyaqi qabla ghuslil wajhi liwurudil bada'ati bihima fil ahadits wa yubalighu fiha in kana ghaira sha'imin. Lihat. Yang sunnah yang ketiga adalah memulai wudu, ya, setelah mencuci tangan dimulai dengan berkumur-kumur dan istinsyak sebelum mencuci wajah. Mungkin antum bingung, loh katanya tadi istinsyak sama kumur-kumur hukumnya wajib. Kok di sini dikatakan sunnah? Yang dimaksud sunnah ini adalah urutannya. Jadi kapan di amal wudu madmadah berkumur atau istinsyak itu dikatakan sunnah? Itu urutannya, yaitu diurut sebelum mencuci muka. Itu di antara sunnahnya. Kemudian sunnah ketika kumur-kumur dan dua istinsyak adalah mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan ketika nyedot air ini. Maksudnya jangan sungguh-sungguh gitu, bukan kencang-kencangan, saya pusing ya Bapak. Tapi itu sehat itu. Jadi disedot. Rasulullah mengatakan wabaligh fil istinsyak, dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh ketika menyedot air ke hidung ini. Kecuali illa an takuna shaiman. Kecuali kalau Anda sedang berpuasa, karena ini bisa jalur air bisa masuk ke sana. Maka kalau wudu sedikit langsung keluarin. Tapi kalau puasa sedikit aja keluarin. Tapi kalau enggak puasa kencengin, kemudian keluarin. Nah itu masya Allah, itu manfaatnya besar. Antum waktu zaman COVID ada anjuran ini tidak? Ya, cuci muka, cuci mulut, istinsyak, ada atau tidak? Ada. Padahal di sunnah sudah. Di dulu 1400 yang lalu, tahun yang lalu. Lihat. Itu. Jadi sunnahnya tadi bersungguh-sungguh ketika menyedot air dan berkumur-kumur, dan dengan sunnah juga dengan satu tangan. Tadi dikatakan sama siapa? Utsman bin Affan, beliau ambil tangannya, tangan kanan, kemudian dia kumur, sebagian masukin ke mulut untuk kumur-kumur, sebagian masukin ke hidung untuk istinsyak, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri. Nah itu sunnah-sunnahnya. Baik. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah wudu adalah takhlilul lihyatil kathifati bil ma'. Jadi menyela-nyela jenggot yang lebat. Nanti akan dibedakan. Jenggot kalau tipis itu kulitnya harus basah. Itu masih tipis nih. Kalau yang tebel, nah itu jenggotnya dibasahin, diginiin. Tapi enggak harus masuk kulitnya itu. Kulitnya enggak harus. Yang penting gini, ditebelin. Kalau tebel, kan kita rata-rata tipis. Ini basah. Ini harus basah ini. Karena ini masih bagian apa? Wajah. Baik. Kemudian di antara sunnahnya juga masuk ke keempat, takhlilul asabi'il yadaini warijlain. Itu menyela-nyela tangan dan juga kaki. Kaki antum di jari-jarinya itu antum sela-sela. Pakai jari kelingking. Itu biar memastikan air itu betul-betul masuk. Dan ini juga di antaranya adalah tadi masuk di situ apa? Bahwa yang kita cuci itu tidak sekedar air dikocorin langsung gini enggak. Tapi apa? Harus ada tangan berikutnya. Yang kedua bantu. Gitu. Nanti kita praktekin insyaallah. Kaki juga demikian. Jadi ada di celah-celah. Ya. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima, at-tayamun, yaitu memulai dengan kanan dulu. Itu kalau yang berpasangan ya kanan dulu.
Ya, tangan, misalnya tangan kanan dulu baru kiri. Yang ini juga demikian. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian apa lagi? Kaki kanan dulu 3 kali, kiri baru 3 kali. Kalau hidung ya susah antum. 2 lubang memang, cuman nggak bisa antum tentukan satu dengan yang lain. Itu canda aja. Kemudian yang ke-6, az-ziyadatu 'alal ghuslatil wahidah ila 3 ghusalatin fi ghuslil wajhi wal yadaini war rijlain. Lihat. Yang dianggap sunnah dalam wudu adalah melakukan pencucian wajah, tangan dan kaki lebih dari 1 kali. Yang wajib itu 1 kali. Tapi ingat, 1 kali itu sempurna. Semuanya basah. Ya. Dan tambah dari 1 tadi sampai 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi kalau antum dalam kondisi tertentu, misalnya airnya dikit, mungkin antum enggak selesai ini wudu. Antum sekali-sekali bisa, boleh. Ya. Ya, berarti sama seperti kepala sekali. Tapi kalau air cukup, antum mau 3 kali, itu sunnah hukumnya. Paham tum? Jelas ya? Jadi sekali lagi, pencucian itu sempurna. Jadi maksudnya gimana? Kalau antum nyuci lengan ini, betul-betul antum pastikan sekali itu, ini air nih. Gini, antum semuanya sudah basah semuanya. Tidak ada sini kering, tidak. Itu sekali. Ya. Antum 3 kali, demikian pula 3 kali. Makanya wudu jangan terlalu buru-buru, tenang aja. Mau Ustaz udah qomat Ustaz, enggak apa-apa. Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah fala tamshuha wa antum tas'aun. Apabila qomat sudah dikumandangkan, jangan kalian lari-lari menuju ke salat itu. Tapi wa'alaikumus sakinah, kalian tenang aja. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau rakaat yang Anda dapatkan, ya silakan salat. Tapi kalau antum tertinggal, ya nanti kan tinggal sempurnakan gitu. Jadi jangan buru-buru, jalan tenang, wudu sesuai dengan sunnah. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu. Baik. Selesai kita membahas itu, Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan tentang tata cara wudu dari awal sampai akhir. Ini tata caranya. Langsung kita jelaskan dan kita praktekkan. Pertama, tadi rukun atau syarat wudu adalah niat. Harus ada keinginan dalam hati antum mau wudu, bukan sekedar cuci tangan untuk dingin-dingin atau untuk bersin, tapi betul-betul niatnya untuk wudu, untuk melaksanakan sholat atau untuk membaca Quran atau untuk yang lainnya. Pertama wudu, niat. Kemudian membaca Bismillah. Membaca apa? Bismillah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, seandainya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu juga tidak masalah. Ini sebagaimana dalam perkataan beliau tadi, kelewat tadi sebenarnya. Ya. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum Bismillah ini. Apakah dia wajib atau dia sunnah? Namun ulama sepakat itu disyariatkan. Cuman wajib atau sunnah tidak tahu. Ya, lebih baik kita menjalankan hal tersebut. Ya, maka tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Cara membacanya kata beliau, an yaqula bismillah. Bisa dia mengatakan bismillah saja. Wa in zada ar-rahmanir rahim fala ba'sa. Kalau dia menambah bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, tinggal nanti atau melihat hadisnya mana yang sahih. Baik. Tadi pertama niat wudu, kemudian dan niat ingat di hati, tidak ada pelafatannya nawaitu wudu dan seterusnya, enggak ada. Langsung bismillah aja, bismillah wudu, langsung tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marrat, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. 3 kali. Jelas ini? Dan tadi sekali lagi mencuci isbagh. Di antara amalan terbaik adalah isbaghul wudu, itu menyempurnakan air. Air itu betul-betul sampai di anggota tubuh tersebut. Kemudian thumma yatamadmadu thalatha marat. Kemudian setelah itu ambil air, kemudian berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Ingat hadis
Utsman bin Affan tadi satu-satu paket. Jadi ambil pakai tangan kanan, hidung masukkan, ini juga masukkan, kumur-kumur, hidung dikeluarkan, mulut juga dikumurkan. Mau mana duluan bebas. Mau yang masuk ke mulut dulu atau hidung dulu bebas. Keluarnya juga enggak ditentukan. Intinya dua-duanya dijalankan. Ya itu. Ya. Itu 3 kali. Berarti ya tadi ini 3 kali, kemudian kumur-kumur langsung dibuang sekali, ambil lagi sama kumur-kumur dibuang lagi 3 kali juga demikian. Jadi itu 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci muka. Dan ini hukumnya apa? Wajib tadi yang dalam ayat. Muka, ya, batasan muka. Ini penting, Pak. Batasan muka itu dari mana sampai mana? Lihat kita lepas bacanya. Muka kita itu diawali dari min manabiti sya'ri al-mu'tad. Dari awal tumbuhnya rambut yang normal. Karena ada ya, yang kepalanya tidak ada rambutnya. Itu kemana itu? Ke sini. Enggak mungkin. Udah sesuai dengan apa? Batasannya. Ini jadi muka tadi sekali lagi saya mengatakan apa namanya? Min manabiti sya'rir ra'sil mu'tad. Jadi batasannya sesuai dengan kepala yang normalnya gimana? Ya. Dari awal tempat tumbuhnya rambut yang biasanya. Maka kalau ada di antara kita misalnya rambutnya pada dulu enggak ada, profesor itu misalnya. Nah itu ya sesuai di sini. Karena batasnya ini nih. Ini dari awal, ini yang atas. Sampai mana? Ila man hadara minal lihyaini wadzaqani. Sampai ke sini. Batas ini. Ini dari atas ke bawah. Segini. Makanya tadi jenggot ini masuk ke dalam wajah dan harus dibasahin. Caranya tadi kalau tipis ya harus basah, tapi kalau tebal ya di sela-sela. Baik. Kemudian tadi sini, kemudian batasan kanan kirinya dari mana? Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ya, lebarnya gini. Berarti segini nih. Ini harus basah semua. Dalam cucian apa? Muka. Maka jangan tadi sekali lagi jangan buru-buru. Gitu. Atau ambil gayung bus gitu enggak. Ingat, tadi nanti kita akan bahas tidak boleh berlebihan memakai air. Ya aja. Cuci gini aja. Ambil nih. Ini udah semuanya. Sekali ini. Dilakukan berapa sunnahnya? 3 kali. Baik. Kemudian setelah itu mencuci kedua tangan sampai ke siku. Berapa kali? 3 kali. Baik. Itu dilakukan kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Sekarang batasan tangan untuk dicuci mana? Tadi kalau kaf itu apa? Telapak tangan itu segini nih. Batasan tangan itu segini. Ini untuk kaf. Yang kalau orang mencuri dipotong itu segini. Ya, segini. Tapi untuk wudu, tangan itu dari mana? Min ru'usil asabi, dari kepala ini, jari-jari ini, ujung-ujungnya ini, sampai mana? Ila awwalil 'adad, sampai awal ini otot bicep tadi. Ya, yang di mana kedua siku ini masuk. Sehingga nyucinya gimana? Alirkan air gini. Ini tetap di sela-sela. Masukin ini airnya untuk usahakan masuk semuanya basah sekali. Dan harus ada tadlik tadi, Pak. Tadlik itu apa? Kayak mijet gitu. Maksudnya ini dialirin sama air dan tangan kita juga demikian. Jadi jangan gini. Ini khawatirnya kalau cuma sekedar gini, yang sini nih sering ini nggak basah. Padahal dengan tangan ini akan lebih meratakan air tersebut. Dan tidak boros air nantinya kalau pakai bantuan tangan. Ini kanan, kemudian setelah itu kiri berapa kali? 3 kali. Selesai tangan. Kemudian setelah itu thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidah.
bima'in jadidin ghairil balalil baqi min ghusli yadayhi. Ya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kepala mulai dari mana tadi? Nah, ya. Jadi setelah yang wajah berarti kepala. Batasnya sini. Ya. Sampai mana? Sampai nanti kita jelaskan. Yaitu kepalanya, batasannya kepala tadi. Jadi mengusap kepala, pertama gini, ambil air dengan air yang baru, bukan air yang basah bekas nyuci apa? Tangan tadi. Bukan itu, tapi ambil ambil air baru, basahin, bukan diguyur gini, tidak, dibasahin saja. Ya, dibuang airnya, kemudian usap dari sini. Lihat cara mengusapnya dari awal sini, ya. Dari depan kepala ini, lalu dia putar sampai ke qafah. Qafah itu sini. Tengkuk ini. Jadi di sini lihat, ini rambutnya kalau pendek kena semua. Ya, kemudian jatuh nanti. Kemudian ya yumirrahuma ila qafah tadi sudah, thumma yaruddahuma ila al-mawdi'i alladhi bada'a minhu. Kemudian dia kembalikan sampai tempat yang dia mulai tadi, maksudnya sampai depan. Jelas? Ya, depan. Kemudian summa yudkhilu atau yudkhila usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqati udhuni. Kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke mana? Lubang telinga. Untuk di dalam sini. Ya. Wa yamsahu dhahirahuma bi ibhamaihi. Kemudian mengusap belakang telinga ini dengan apa? Jempolnya. Ini. Jadi masukkan gini, taruh di belakang, putar. Sehingga terusap seluruh telinga. Jelas di sini? Bisa dipraktekin? Saya ulangi. Cara mencuci mengusap kepala tadi, ambil air sedikit, kemudian sampai belakang, kemudian angkat ke depan, balikan, kemudian langsung telinga. Ini berapa ini? 1 kali. Dan ini pendapat yang kuat, bahwa pengambilan air itu cukup sekali untuk kepala dan telinga. Dan kepala yang diusap itu seluruh kepala. Tidak hanya sekedar sebagian. Karena pendapat yang mengatakan sebagian itu, dia memang ambil dari ayat. Mengatakan bahwa wamsahu bi ru'usikum. Bi di situ, ba di situ litab'id, untuk mengatakan sebagian. Jadi cukup usap sebagian sudah sah, kata ulama tersebut. Tapi dalam prakteknya Rasulullah SAW sempurna semuanya. Padahal kita memahami Al-Quran itu dengan hadis Nabi SAW. Bagaimana praktek Rasul, itu yang kita amalkan, sehingga pemahaman kita terhadap ayat itu betul-betul benar dan sesuai. Jelas ini? Ini kepala selesai. Baik. Kemudian thumma yaghsilu rijlaihi 3 marratin ma'al ka'bain. Kemudian dia mencuci kedua kakinya ya 3 kali bersamaan dengan kedua mata kaki. Ya, mata kaki tadi ya tulang yang ada yang menonjol di bagian kanan dan kiri kaki tersebut. Nah, itu harus dibersihkan. Ada permasalahan gini, Pak. Ini kalau orang normal. Orang normal. Sekarang kalau orang cacat, tangannya putus atau kakinya putus, gimana? Udah nggak ada tangannya, ini hilang nih. Kakinya juga demikian. Main bola keselingkat terus jatuh patah, atau naik motor patah. Ya, bagaimana itu? Ayo, siapa yang bisa berfatwa? Ya, Syekh Fauzan mengatakan, wa man kana maqtu'al yadi aw rijli, siapa yang tangan atau kakinya terputus, fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira'i aw rijli, maka dia mencuci apa yang tersisa dari tangannya itu. Tangannya sisa berapa? Segini, itu yang dicuci. Kakinya juga demikian, mana yang sisa? Itu yang dicuci. Ya. Kalau yang terputus itu adalah sendi yang di sini,
ini putus klek gitu, ya, maka dia cuci ujung lengannya. Ini tadi intinya sesuai dengan yang kita bisa. Sama kalau yang patah itu, ini kan tadi kedua mata kaki masuk dalam anggota wudu. Ini patah nih, terus gimana? Atau pertengahan sini patah, ini kaki misalnya. Mana dicuci? Ya, ujungnya ini, cukup ujungnya. Demikian ya. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sesuai kemampuannya. Qadarullah, tangan putus, kaki putus, ya sudah wudu sesuai dengan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wudu selesai. Setelah itu kita berdoa, ya, berdoa sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Rasulullah mengajarkan doanya yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini doanya diriwayatkan dalam kitab hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ada juga doa yang di hadis yang lain diriwayatkan dalam Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah dari hadis Abi Sa'id. Rasulullah mengajarkan doa yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Belum. Salamnya enggak. Itu aja doanya ya. Jadi kayak doa kafaratul majlis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doanya. Baik. Nah. Baik. Sekarang antum habis wudu sudah doa. Boleh tidak kita mengusap bekas air ini? Bekas air. Antum pakai handuk misalnya atau pakai tisu, boleh? Alhamdulillah, boleh ya? Boleh. Wala ba'sa an yanshifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu' bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh bagi seseorang untuk mengusap ya anggota wudunya itu ya, baik dengan handuk ataupun kain ataupun yang lainnya. Baik. Syekh menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu hendaknya kita tadi sempurna dalam wudu, jangan sampai ada sedikit pun yang kering, tidak kena air wudu tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seseorang berlaku wudu, kemudian masih ada seukuran sekeping dinar atau dirham yang ada di kaki seseorang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mengulang wudu dan sholatnya, karena tidak sah. Ya, tadi harus betul-betul maksimal dalam wudu tersebut. Ingat, kita pertengahan, Bapak Ibu sekalian, tidak meremehkan, tidak pula berlebihan. Maksudnya gimana? Ada orang-orang yang meremehkan wudu sehingga dia cepat-cepat wudu, akhirnya ada yang kering. Tapi ada juga orang yang berlebihan dalam wudu. Maksudnya dia terkena penyakit was-was. Dia sudah wudu nih, ya toh, sudah kumur wudu, ya kan? Terus kepikir, dari tangan udah belum ya? Aduh, gimana nih? Ngulang terus. Akhirnya 1 jam deh wudu nggak selesai-selesai. Basah kuyup. Ada yang nggak dia kayak gini? Banyak. Ini gara-gara pengen maksimal, pengen sempurna, tapi berlebihan. Ya, para ulama menjelaskan kalau seandainya antum wudu sudah sampai muka gitu, antum ingat, tangan tadi sudah belum ya? Maka ingat, ini adalah pintu was-was. Antum putus, antum katakan sudah, lanjut wudunya. Jadi setiap ada bisikan dari syaitan untuk membuat antum ragu terhadap sesuatu, antum tepis. Antum pakai tameng, tusuk dia. Betul atau tidak? Paham? Jadi jangan biarkan pintu was-was masuk ke dalam diri kita. Karena banyak sekali di antara manusia, mereka terkena penyakit was-was dalam masalah bersuci. Dalam masalah wudu, masalah mandi, masalah istinja, membersihkan cebok itu. Sering bersihin, kayak keluar lagi, bersihin keluar lagi. Nah itu kadang kalau kita ikuti terus kayak gini, di kamar mandi bisa berjam-jam, wudu bisa berjam-jam. Akhirnya ketinggalan sholat
berjamaah. Akhirnya dijamak dia, subuh, zuhur, asar dijamak. Dan itu terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung dari hal itu. Tadi kita tuh tengah-tengah. Kita sungguh-sungguh sesuai diajarkan Nabi, tidak meremehkan, tidak pula berlebihan. Baik. Dan menyempurnakan wudu itu bukan berarti kita menuangkan air sebanyak-banyaknya. Ya, karena Rasulullah SAW melarang kita dari berlebih-lebihan dalam melakukan wudu atau memakai air. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila 5 amdad. Rasulullah SAW itu kalau wudu cukup dengan air 1 mud. Ini berapa liter? Bukan liter. Berapa apa namanya? cc Pak. Hah? Mili, berapa mili? cc motor. Berapa ini? Berapa ukuran nih? Ya itu. Paling segelas atau berapa? Itu Rasulullah kalau wudu pakai itu. Dan kalau beliau mandi, maksudnya mandi apa ini? Ya mandi biasa atau mandi junub, beliau biasanya berapa? 1 sa'. 1 sa' berapa mud? 4 mud kalau nggak salah ya. 4 mud. Ila 5 amdad sampai 5. 4 sampai 5 ini mud ini. Lihat, enggak sampai seember. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita air melimpah. Ya, jangan sampai kita berlebihan. Intinya gunakan air secukupnya. Keran memang settingannya bisa full, tapi jangan full-fullan. Cukup sedikit. Ya, jangan terlalu sedikit tapi juga jangan terlalu banyak. Sedang aja, sedang. Ya, ingat itu jangan sampai ke berlebih-lebihan. Kemudian bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan memakai air. Bahkan suatu kali Rasulullah pernah menemui Sa'ad, saya nggak tahu Sa'ad siapa, ya Sa'ad berwudu, lalu Rasulullah mengatakan, "Ma hadzal sarf?" Ya wahai Sa'ad, kok berlebih-lebihan sekali ini? Faqala, maka dia mengatakan, "Afil wudu'i israf ya Rasulullah?" Apakah wudu itu ada berlebih-lebihannya? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya." Jangan berlebih-lebihan dengan dalam memakai air ketika wudu. Wa in kunta 'ala nahrin jarin. Meskipun engkau sedang wudu di air sungai yang mengalir. Gimana itu Pak? Air sungai yang mengalir, antum enggak boleh berlebih-lebihan. Nah, intinya secukupnya saja. Keran juga demikian. Kak, sebentar sudah selesai. Demikian. Ya. Baik. Itulah apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Waduh, 1:30. Baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Satu aja Mas. Asar nanti. Ya. Baik. Pertanyaan 2 berarti. Apakah boleh wudu di ember? Di ember. Terus bagaimana kita? Apakah harus tangan masuk gitu atau gimana? Gitu. Akhirnya diambil terus dipakai. Ini sebenarnya hadis Utsman bin Affan tadi. Ketika beliau pakai ember tadi, ember juga ina, beliau gimana? Untuk pencucian pertama, beliau pakai dituangin dulu. Untuk pakai gayung, untuk cuci tangannya. Itu dituangin, jangan celupin dulu. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW melarang kita untuk makan atau makan setelah bangun tidur, jangan makan sampai cuci tangan. Karena kita tidak tahu di mana tangan ini menyentuh ketika kita tidur. Antum sadar gini megang apa, megang itu yang enggak tahu. Suci atau enggaknya kita enggak tahu. Maka yang pertama kali pakai adalah wudu tadi tuangkan dari luar dulu untuk tangannya. Kemudian ketika kumur, antum bisa ambil. Tadi Utsman ngapain tadi? Ada khala yaminahu fil ina. Beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bejana tadi. Sebenarnya di sini ada timbul pertanyaan, apakah ma musta'mal? Air yang sudah dipakai, apakah boleh dipakai lagi? Pendapat yang kuat boleh. Karena enggak ada yang bisa merubah air itu. Airnya tetap air.
Meskipun sudah dipakai ibu, ayah, istri lagi, gitu misalnya. Itu. Jadi enggak merubah. Air itu tetap air. Yaitu musta'mal, air yang sudah dipakai masih bisa dipakai. Yang tadi kecelup tangan dan seterusnya karena tetesan-tetesan itu masih bisa dipakai. Sehingga bisa wudu seperti tadi. Terjawab. Yang kedua, sedang wudu buang air, ya batal semua. Ngulang dari awal. Buang angin dari mana? Kalau dari sini nggak apa-apa, dari mulut. Tapi angin dari belakang itu batal. Ngulang dari awal, batal. Nah, ini memang kesempatan ini Anda tidak menjelaskan pembatal wudu, karena panjang nanti Isa. Cuman tata caranya aja. Jelas ya? Ada lagi? Bentar Pak. Betul. Ya, sesuai ya rambut yang panjang kayak perempuan dan seterusnya. Itu panjang cukup di sini aja. Selebihnya enggak. Itu wallahu a'lam. Sampai ke kofa tadi, ke tengkuk, tungkak apa ya? Ya, di sela-sela dikit. Meskipun nanti ada pembahasan untuk pengusapan kepala, memang ada nanti pembahasan bagaimana perempuan yang pakai hijab, bagaimana laki-laki yang pakai imamah, imamah, sorban. Itu nanti ada pembahasan mengusap dan seterusnya. Itu ada pembahasan lebih panjang. Jelas Bapak? Nah, Bismillah. Maksudnya satu kali wudu bisa buat banyak sholat. Nah, ya. Ya wudu dulu. Kalau Bapak nggak wudu nggak sah. Iya, betul. Iya. Maksud Bapak sholat sunnah wudu tadi. Apakah wudu terus? Habis wudu sholat lagi, batal lagi wudu? Ya gitu. Demikian. Semakin banyak Bapak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Nggak ngalir. Enggak. Asal air itu suci sampai ada yang menajiskannya. Sehingga air yang genang seperti itu sering buat kaki lewat itu kan maksudnya Bapak. Biasanya ditaruh di antara masjid sama tempat wudu. Itu selama dia nggak berubah, nggak kena najis, Bapak yakin nggak ada yang kencing di situ, mohon maaf. Itu suci. Ya. Ya, ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Dan al-aslu fil asya al-tahur, at-taharah. Asal sesuatu, benda-benda yang ada ini asalnya adalah suci. Maka ketika kita ke kamar mandi, bahkan kamar mandi, lantainya itu aslinya suci. Kecuali Bapak lihat ada kuning di situ. Cek dulu, ini air apa ini? Mungkin tinta. Kalau tinta suci, tapi kalau air seni maka itu najis, harus disiram. Demikian. Ya, pada asalnya suci.
Ya, anggap aja suci. Ya, dan ini Pak, pintu was-was. Itu waspada. Karena sering orang yang was-was itu tadi pengennya perfect. Pengennya hati-hati nih. Ini ujung-ujungnya semua dianggap najis. Akhirnya diulang lagi, siram lagi. Oh, kamar mandi habis airnya itu. Ya, kemudian tadi sepertinya Bapak mengesankan bahwa ketika kita wudu, kita lewat di tempat itu seolah-olah batal wudunya. Enggak batal. Pembatal wudu itu ada beberapa, di antaranya adalah yang keluar dari depan atau belakang. Mohon maaf, kemaluan depan ataupun bagian belakang dubur. Baik kencing, BAB, BAK, atau mani, madhi, itu dan seterusnya, itu batal. Tapi kalau cuma Bapak nginjek najis, itu enggak batal. Bapak jalan nih, lagi wudu, tiba-tiba ada ya pokoknya tai apalah yang najis gitu. Enggak batal Bapak, cuci aja ini bersihin, udah selesai. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, tiba-tiba Jibril membisiki kakinya sandalnya najis. Rasulullah ngapain? Batalin sholat? Tidak. Rasulullah lepas sandalnya, sholat lagi. Karena memang enggak batal. Gitu. Demikian. Ini saya yang tanya sekarang. Oh iya, betul. Nah. Ya. Ya, untuk kehati-hatiannya bacanya di luar. Kalau ana biasanya ya selesain dulu hajatnya, BAB atau buang air kecil. Setelah itu antum mau wudu di dalam nih, antum nongol dulu keluar, bismillah, antum wudu. Selesai urusan. Enggak pusing-pusing. Gitu. Di luar. Oh enggak. Ya, enggak ada. Jadi doa setelah wudu itu enggak perlu ngangkat tangan, enggak perlu ngadep kiblat. Itu cukup doa saja. Sama seperti doa setelah mendengarkan azan. Itu enggak perlu gini. Cukup itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah dan seterusnya. Demikian. Sudah ya, cukup ya. Baik. Ini buku hadiah. Yang pertama, angkat tangan dulu. Sebutkan dalil dalam Al-Qur'an tentang wudu. Bentar ya, itu yang hitam. Masya Allah. Surat berapa? Surat apa? Artinya? Kaki. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Ayatnya lengkap, nomornya, terjemahnya. Fadal, jazakallahu khairan. Yang kedua. Mana tadi? Bukunya lain. Sebutkan syarat-syarat wudu. Betul. Baca nggak apa-apa. Kalau Imam Bukhari apa langsung. Cuman nanti baca nggak apa-apa. Nah. Barakallahu fiik. Afan barakallahu jazakallahu. Baik. Yang selanjutnya, kewajiban atau rukun-rukun wudu. Ya, enggak ada. Jazakallah, barakallah.
Baik. Selanjutnya, sunnah wudu. Siapa dari duluan? Hah? Saya boleh ngeliatnya lupa tadi. Siapa yang duluan nggak tahu? Sud. Siapa tadi duluan? Hah? Siapa? Bapak? Oh, ya ada. Belum. Jawab dulu, Pak. Nah. Barakallah fiik. Jazakallah khairan. Terakhir apa? Wudu praktek. Siapa yang bisa? Enggak usah. Terakhir pertanyaan umum aja. Batasan wajah. Siapa tadi? Hah? Saya bingung tadi karena langsung bingung nih. Ya, panitia siapa tadi duluan? Enggak tahu. Saya kalau salah Zolim mana? Hah? Siapa? Yang mana? Beliau. Oh ya ada. Silakan. Afan ya, Pak. Besok masih ada besok. Betul. Batasan kepala. Wajah tadi. Terus itu ini ya horizontal, vertikal. Hah? Kalau gini ya horizontal? Ya inilah. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Alhamdulillah kita selesai. Cukup ya? Hah? Sebelah situ belum, Pak? Insya Allah besok, Pak. Karena cuma bawa 5 tadi. Insya Allah besok tak bawa semua. Kalau ada. Ya, sisanya berapa lupa saya. Baik, insya Allah kita hari Kamis, kalau nggak salah, tanggal 4 hari apa? Kamis ya? Sekarang Selasa. Ya, hari Kamis insya Allah kita membahas tentang sholat. Sama, dari kitab yang sama. Kita membahas sholat, definisi sholat apa, dalilnya apa, kemudian tadi, yang penting untuk kita pelajari itu apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dan nanti akan menentukan, kalau kita ketinggalan, itu sering kan imam lupa gitu. Ya, lupa ini yang dilupakan apa? Apakah dia sunnah, atau rukun, atau kewajiban? Ini yang menentukan nanti apakah cukup sujud sahwi atau diulang dari awal. Nah itu berkaitan dengan kenapa kita pelajari mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana syaratnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.